Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast resmi UPTD Puskesmas Kota Mbae. Saya Yones Loya, Kepala UPTD Puskesmas Kota, dan saya sangat senang bisa berbagi ilmu, informasi, inspirasi, dan promosi dengan Sobat Sehat semua melalui podcast ini. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih paham tentang cara hidup bersih dan sehat, bagaimana mencegah penyakit. Dalam podcast ini, kita akan membahas topik-topik yang relevan dengan bidang kesehatan dan isu-isu kesehatan terkini yang sedang hangat dibicarakan. Kami akan mengundang narasumber yang ahli di dalam bidangnya, serta berbagi tips dan pengalaman yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Podcast Infus, informasi seputar kesehatan. Tempat kita berbagi ilmu, inspirasi, dan informasi terkini yang menarik untuk kita bahas. Bersama saya, Atinura, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit daerah tropis yang sedang mengalami tren peningkatan kasus, yaitu demam berdarah dengue atau yang lebih dikenal dengan DBD. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh para narasumber kita. Mau tahu siapa mereka? Ayo saya ajak kita untuk kenalan. Halo Dokter Asti, selamat datang di Podcast Infus. Kabarnya sehat Dok? Puji Tuhan, Ati sehat. Keluarga sehat Dok? Sehat-sehat. Aman Dok ya? Aman. Anak? Sehat nih, lagi aktif-aktifnya. Oke, doakan OTW yang kedua Dok ya? Ya, semoga amin. Oke, ya Sobat Sehat, Dokter Asti ini adalah salah satu dokter umum yang sudah bekerja di UPTD Puskesmas Kota sudah kurang lebih berapa tahun nih Dok? Kurang lebih 10 tahun kan. 10 tahun, berarti kita sama nih Dok ya? Sama dong. Kalau saya 9 tahun berarti Dokter Asti sudah 10 tahun. Narasumber kita yang kedua ini sudah lebih tidak asing lagi nih bagi Sobat Sehat. Halo Kak Cavo, selamat datang di Podcast Infus. Apa kabar Kak Cavo? Halo Kati. Baik? Baik, puji Tuhan. Keluarga sehat? Sehat Kati. Oke, Kak Cavo ini adalah salah satu tenaga kesehatan lingkungan yang tugasnya menjaga gawang ya Kak Cavo ya? Ya, Kalau gawang sepak bola aman? aman Nah, Kati. Puskesmas nih ya yang masih ragu-ragu nih sekarang masih ya? ragu-ragu sekarang. Oke, karena DBD ini ya Kak Cavo ya? benar sekali. Oke, baik Dokter Asti dan juga Kak Cavo, hari ini kita akan membahas mengenai DBD. DBD sebenarnya bagi Sobat Sehat itu sudah familiar nih, sudah berpuluh-puluh abad lamanya DBD ini ada di sekitar kita. Nah Dokter Asti, bisa dijelaskan mungkin lebih detail karena DBD memang familiar, tapi cara membedakan dengan penyakit lain kadang-kadang keliru nih. Nah, sebenarnya DBD itu apa nih Dokter Asti? Baik Ati, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya diundang di podcast perdana ini. Mudah-mudahan podcast ini berguna bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat di wilayah Amin Dok, Puskesmas Kota amin. ini. Amin. Jadi bicara mengenai demam berdarah dengue ini memang sampai saat ini masih menjadi masalah ya. Masih menjadi masalah di masyarakat kita, khususnya di masyarakat Kecamatan Aisyah. Karena setahu saya mungkin ada peningkatan kasus ya Kak Tia. Iya benar. Peningkatan kasus dari tahun-tahun kemarin. Kita padahal tahun ini masih di bulan Februari. Nih. Tetapi kayaknya sudah terjadi beberapa kasus walaupun belum ada yang sampai KLB ya Kak Tia. Iya. Ya. Benar. Nah, demam berdarah ini sebenarnya mungkin penyakit ini sudah sangat familiar. Ya. Di masyarakat kita. Demam berdarah adalah penyakit infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Ini yang ditularkannya ini nyamuknya ini masyarakat juga sudah tahu ini nyamuknya seperti apa. Biasanya nyamuknya ini biasa dilihat ada kayak nanti mungkin untuk nyamuknya mungkin saya rasa Kak Cavo lebih paham lah ya. Oke, Karena kesehatan lingkungan ini pasti sudah tahu ya. Oke. Ciri-ciri nyamuknya seperti apa. Nah, dan yang masyarakat tahu itu biasanya nyamuknya ini belang-belang putih tuh Kak Ati, dan nyamuknya ini nih
biasanya dia di siang hari. Nah, Oke. dan menyerangnya ini semua kita bisa diserang penyakit ini, Semua cuman golongan ya umur semua begitu? golongan umur bisa kena. Tapi biasanya paling banyak di anak-anak yang umur bermain lah Kak ya. Oke, di bawah 17 tahun Ya, gitu di bawah tepatnya 17 dok ya. tahun, Oke. ya. Nah, penyebabnya ini adalah virus dengue berarti dok ya, Iya. yang ditularkan melalui perantaranya ini si nyamuk Aedes aegypti. Nah, gejalanya sendiri itu seperti apa dok? Mungkin ada ciri khasnya dari DBD? Untuk gejala demam berdarah ini hampir sama seperti penyakit yang lain, yaitu demam. Tetapi untuk demam pada demam berdarah ini, demamnya ini biasanya mendadak panas tinggi anaknya, yaitu kalau misalkan anak nih lagi main nih, lagi aktif, tidak ada tanda-tanda demamnya nih. Terus tiba-tiba malamnya, masih siangnya lagi main, malamnya langsung demam, dan demamnya itu demam tinggi selama 2-7 hari. Demamnya itu juga demamnya persisten, maksudnya dia tidak kayak seperti penyakit tifoid nih, misalnya kadang ada yang demamnya sore, terus ibu-ibu biasa bilang aduh tadi demamnya terus dia hilang, terus sore-sore baru demam. Tapi kalau demam berdarah ini dia tidak mengenal waktu, jadi dia demam terus, dan demamnya itu sangat tinggi ya. Nah, demam tinggi ini bisa disertai dengan ngilu-ngilu di otot, terus kadang menurut WHO kriterianya itu kalau misalkan ada nyeri perut, nah ini sudah menjadi harus kita hati-hati karena ini warning sign ya. Jadi kayak ada nyeri perut, terus ada mual, muntah, kembung, bahkan sampai muncul bintik-bintik merah. Nah, kalau misalkan di rumah ada keluarga atau anak yang sakitnya seperti ini, berarti segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oh, seperti itu. Jadi ciri utamanya itu tadi mungkin di demamnya itu tadi ya, tidak naik turun tapi dia Demamnya tingginya tinggi terus. ya. Terus tadi ada bintik merah juga seperti itu ya. Oke. Nah, waktu yang tepat untuk kita bawa ke vaskes itu saat mulai timbul gejala kita bisa langsung bawa atau bagaimana dok? Sebenarnya ini kalau misalkan pada saat anak demam bisa langsung dibawa karena pasti membutuhkan obat penurun panas ya. Tidak mungkin juga saya rasa mungkin orang tua atau kalau misalkan keluarga kita yang sakit juga kita akan panik nih kalau misalkan ada yang demam terus tidak diapa-apakan begitu. Jadi untuk membawa ke dokter atau ke fasilitas terdekat bisa dari hari pertama untuk supaya bisa mendapatkan obat penurun panas. Nah, tetapi untuk melakukan pemeriksaan lab disarankan itu di hari ketiga. Jadi pada demam berdarah ini itu benar-benar harus kita menghitung kapan dia demamnya. Jadi kalau misalkan yang terkena demam berdarah ini adalah anak-anak, orang tua harus benar-benar ingat nih jam berapa dia demam. Karena disarankan untuk pemeriksaan lab itu 3 kali 24 jam. Jadi kadang ada orang tua yang panik, terus masih baru demam hari pertama tuh biasanya langsung tuh, oh dok bisa tidak minta cek demam berdarah, bisa cek tidak. Nah, cek darah langsung kan biasanya orang tua tuh langsung minta tes darah begitu. Sedangkan pada saat hari pertama, hari kedua itu sebenarnya bukan pada saat cek itu dia masih normal. Memang ada tes cepatnya, maksudnya untuk screeningnya tuh ada. Tetapi itu kan belum pasti. Tapi tes pastinya itu biasanya dilihat pada hari ketiga. Nah, ketika hari pertama kedua kita cek, terus ternyata normal nih, kita itu disitulah biasanya letak kecolongan. Nah, karena masa kritis, merasa aman. Jadi masa kritisnya demam berdarah itu berada di hari ketiga sampai hari kelima. Nah, apabila kita di hari kedua kita periksa ternyata normal, sudah tenang nih ternyata normal. Padahal di hari ketiga dan hari kelima itu kritis itu biasanya anak itu tidak demam. Tetapi dia tidak demam bukan dia aktif bermain, tetapi dia malah lebih lemah. Lebih lemah, lebih lesu. Nah, disitulah terjadi masa kritisnya begitu Kak Ati. Begitu. Nah, tadi kan disarankan untuk 3 kali 24 jam nih dok. Nah, selain obat penurun panas nih, kira-kira apa yang bisa kita buat di rumah? Karena biasanya zaman dulu nenek-nenek kita tuh biasanya kasih anak-anak itu bawang dihancurkan atau kunyit dipanaskan terus ditaruh di ubun-ubun atau di dahi seperti itu. Apakah itu efektif dok atau bagaimana? Sebenarnya bukan bilang tidak boleh atau tidak disarankan. Bawang ini sebenarnya kalau itu kan bisa bikin kalau ditempel kan bisa melebarkan pembuluh darah ya. Jadi mungkin bisa demamnya bisa turun. Tapi kalau misalkan bawangnya terlalu banyak atau mungkin panas kan, takutnya bisa terjadi infeksi atau mungkin jadinya melepuh. Nah, itu makanya tidak disarankan, sebaiknya sih kompres. Kalau mau
di rumah bisa dibantu dengan kompres, yaitu kompres hangat di ketiak atau di bawah leher atau di selangkangan. Oh, seperti itu ya. Jadi tidak salah juga sebenarnya penggunaan Iya, bawang itu, hanya iya. mungkin Tidak cara disarankan, penggunaannya ya. itu yang harus diperhatikan Iya. agar tidak itu tadi ya membuat malah parah kulitnya Iya, menjadi melepuh seperti itu, melepuh, Dok. ya. Oke. Nah, Dok, kalau misalnya nih, tadi kan dokter bilang masa kritisnya tadi 3 sampai 5 hari ya. Kalau misalnya masa kritis nih, misalnya orang tua nih, anak-anak terkena DBD, terus orang tua terlambat nih, lebih dari 5 hari di bawah. Nah, itu apa yang fatal dari si pasien ini, Dok? Oke, baik. Jadi mekanisme demam berdarah ini sebenarnya ada 2, Kak Ati. Yang membuat bahaya itu adalah trombositnya turun, dan yang satu lagi yang paling berbahaya itu adalah terjadi kebocoran plasma. Jadi kebocoran plasma ini misalkan kita ini ya pakai bahasa awam aja. Ya. Jadi kalau misalkan pembuluh darah ini kita bilangnya pipa nih. Nah, ada pipa, terus ada air. Ya. Kalau airnya mengalir di dalam pipa, terus di dalam pipa itu seperti kayak ada cendol-cendolnya yang bergerak nih. Oke. Nah, bergerak. Nah, kalau pada demam berdarah bisa terjadi kebocoran pada pembuluh darah ini. Akhirnya akibatnya airnya keluar nih. Pipanya bocor. Nah, pipanya bocor nih, airnya keluar. Begitu keluar, dia keluarnya ke jaringan, bisa ke paru-paru, bisa ke otak, bisa ke bawah kulit. Jadi semuanya bisa. Jadi kadang bisa kita lihat pada anak ini kenapa matanya bengkak, terus nanti lama-lama bisa sesak. Nah, kalau misalkan dia larinya ke otak, berarti otaknya bisa bengkak. Nah, di situ bisa terjadi kejang, penurunan kesadaran, atau kalau misalkan dia ke paru-paru, paru-parunya jadi untuk mau bernapasnya seperti tenggelam gitu, kayak kita tenggelam. Jadi paru-parunya tidak bisa Sesak ini, begitu, Dok? sesak begitu. Jadi itu Oke. bahayanya. Makanya trombosit sebenarnya untuk masyarakat nih mungkin kayak yang tersebar di luar ini lebih takut kepada kalau misalkan trombositnya turun nih. Sebenarnya kalau trombosit turun itu sebenarnya tidak apa-apa. Nah, karena nanti dengan sendirinya di hari ke-6, ke-7 dia akan naik. Akan naik. Ya. Karena trombosit ini kan komponen darah yang kayak istilahnya dia melindungi pembuluh darah ini. Nah, kenapa bintik-bintik merahnya ini nih muncul, itu artinya sudah ada tanda bahwa sudah terjadi pecah nih pembuluh darah. Makanya tidak disarankan untuk para orang tua di rumah untuk menunggu sampai ada bintik-bintik merah di badan. Oke. Karena akan sangat kesulitan bagi kami misalkan ketika dibawa anaknya atau pasiennya itu sudah ada bintik-bintik merah, karena terapinya itu kan memang harus cairan. Oke. Nah, begitu sudah terjadi dehidrasi di rumah tuh kita punya kesulitan dalam pemasangan infus karena berarti- apabila pembuluh darahnya sudah kolaps. Oke, berarti penanganannya menjadi terlambat Ya. sehingga memperparah Nah, si pasien ini ya. iya. Jadi begitu ya Sobat Sehat, sangat penting ketika kita memperhatikan keadaan pasien. Kalau misalnya sudah demam, dianjurkan tadi hari ketiga, Dok, Iya, ya. iya. Segera bawa ke fasilitas kesehatan Terdekat. terdekat. Nah, terlebih dahulu di rumah tadi seperti itu ya. Kita melakukan berbagai macam cara mengonsumsi obat ataupun kompres tadi untuk menurunkan si demamnya Demam ini. ini, ya. Oke. Nah, ke Kak Cavo nih, Kak Cavo. Menarik tadi Dokter Asti bilang bahwa ini penyebabnya adalah vektornya si nyamuk Aedes aegypti nih. Nah, ciri-cirinya tadi, Dok. Dokter Asti sudah bocor sedikit nih Iya. ciri-cirinya. Ada belang-belang seperti zebra gitu ya di bagian badan. Semua badan atau di daerah tertentu? Bisa Iya. ya, Pak? Untuk ciri-cirinya nih. Oke, terima kasih Kak Ati. Sobat Sehat, kalau kita ngomong tentang nyamuk Aedes aegypti, ciri-cirinya kalau di badannya ada belang-belang putih seperti zebra tadi yang disebut oleh Ibu Dokter, juga ada bintik-bintik putih di kakinya juga. Kemudian kalau dibanding dengan nyamuk-nyamuk yang lain, nyamuk Aedes ini lebih kecil. Ukurannya lebih ukurannya lebih kecil. Terus dia kalau waktu istirahatnya dia lebih senang cari tempat-tempat yang gelap. gelap. Ya, contoh di rumah tuh kita kalau gantung pakaian yang kotor, nah terus di bawah-bawah kolong tempat tidur, ya dia biasa tempat istirahatnya di situ Kati. Oh, gitu ya. Terus Kak Cavo, kalau misalnya si nyamuk ini nih, kita mau dapatnya di mana nih? Maksudnya selain dia terbang nih, habitatnya dia, tempat tinggalnya dia itu mudah untuk kita dapatnya di mana? Kalau habitat yang kita mudah kita dapat biasanya sebenarnya di dalam rumah dia. Hidupnya di dalam rumah, juga hidupnya di alam bebas. Tapi lebih banyaknya di dalam rumah Kati. Kalau siklus hidup nyamuk itu dia senang bertelur
senang bertelur di air yang bersih. Senang bertelur di air bersih seperti bak mandi, kemudian tempat-tempat penampungan air minum, kemudian kaleng-kaleng bekas, kaleng bekas, bahan bekas yang dibuang sembarang-sembarang, terus dia dapat menampung air hujan, di situ tempat perindukan nyamuk. Gitu. Berarti si nyamuk ini telurnya kah atau apanya nih yang hidup di air ini? Ya, dia bertelur di tempat kaleng-kaleng bekas yang ada airnya, terus dia akan menjadi jentik di situ, Kati. Oke. Terus dia akan dari jentik, kemudian dia akan jadi pupa, selanjutnya dia akan menjadi nyamuk dewasa. Dewasa. Berarti itu siklus hidupnya ya, dari telur, jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Oke. Nah, untuk tempat perindukannya ini berarti harus ada wadah nih. Iya, harus wadah ada. untuk kita melihat nih, Iya. oh ini ada telurnya, Iya. ada jentiknya. Iya. Nah, dari keempat jenis tadi itu yang paling gampang untuk kita lihat di jentiknya. Nah, berbeda tidak jentik si nyamuk Aedes ini dengan nyamuk yang lain? Ya, kalau berbicara beda jentik nyamuk Aedes dengan nyamuk yang lain atau nyamuk Anopheles, itu kita bisa lihat di waktu istirahatnya juga, Kati. Kalau kita lihat dengan seksama waktu istirahat nyamuk Aedes, dia sedikit menungging. Menungging. Ya, kepalanya ke bawah, pantatnya ke atas. Pantatnya ke atas. Ya. Oke. Terus Jungkir balik ya, gitu ya. jungkir balik. Nah, Ya, jungkir balik. dia seperti jungkir balik. Oke. Kemudian kalau dibanding dengan ukurannya juga, kalau jentik Aedes aegypti ini lebih kecil daripada jentik-jentik yang lain, nyamuk-nyamuk yang lain. Begitu, Kati. Ukurannya lebih kecil. Ya, ukurannya lebih kecil. Oke. Nah, Kak Cavo, tadi jentik nih berarti. Nah, untuk pencegahannya nih, pencegahan untuk kita memberantas si DBD ini untuk tidak memperparah ataupun mencegah jangan sampai kita terkena DBD. Cara yang paling efektif tuh apa? Kalau kita berbicara penanganan yang paling efektif itu memberantas jentik ini, yang memberantas sarang perkembangbiakan nyamuk Aedes. Si habitat ini Ya, ya. habitat. Yang paling mudah sebenarnya, yang paling mudah dan paling efektif ya jentik dibasmi. Jentik tadi ya. Ya, dibasmi jentiknya. Dengan cara? Ya, kalau kita omong cara, mungkin ini agak berbeda ya, agak berbeda dengan puskesmas yang lain. Kalau puskesmas lain itu di tempat-tempat lain ya, itu mereka dengan istilah 3M+. Ya, benar, 3M+. Tapi kalau yang menarik di puskesmas kota itu 4M. 4M. Ya, Sudah tambah satu nih. Ya, sudah tambah satu. Oke. Ini mungkin terkhusus hanya untuk di puskesmas kota. Menarik ini. Apa tuh Luar Kak Cavo? biasa. 4M-nya? Penasaran kita nih. Apa tuh? Ya, M yang pertama itu menutup. Menutup apa nih? Menutup tempat penampungan air. Ya. Tempat penampungan air minum, air yang apa? Wadah-wadah yang dapat menampung air, terus kalau memungkinkan untuk ditutup, sebaiknya ditutup. Supaya nyamuk tidak masuk untuk bertelur. Kemudian ya, M yang kedua itu menguras. Menguras tempat-tempat penampungan air. Contohnya menguras tempat bak mandi, ember-ember bak, atau apa ya? Ember bak ya. Ember bak ya, harus ya menampung air, dikuras. Kemudian M yang ketiga itu mengubur. Mengubur barang-barang bekas. Terus terus harus kita kalau seandainya mendaur ulang, contoh kaleng bekas ini kalau bisa digunakan menjadi bahan dipakai, kita bisa mendaur ulang. Karya seni Ya, gitu karya ya. seni Oke. gitu ya. Seperti kaleng-kaleng bekas mungkin kita jadikan gantungan. Oke. Kalau M yang keempat yang mungkin tidak ada dari tempat-tempat lain yang ada di puskesmas kota, itu adalah menghindari gigitan nyamuk, menghindari gigitan nyamuk dan pemberantasan sarang nyamuk. Sarang nyamuk. Ya, itu M yang plus yang dari Puskesmas kota ya. Berarti menarik ya. Kalau selama ini kan Sobat Sehat kita sudah tahu nih, secara umum itu 3M+. Kalau ini Puskesmas kota tuh 4M+. 4M+ tadi M yang itu menghindari gigitan nyamuk.
Memberantas sarang Sarang nyamuk nyamuk. dengan cara memantau Memantau jentik, jentik. begitu ya. Oke. Ya, jadi ini sobat sehat, itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya sangat mudah sebenarnya Iya, Kak Cavo ya. sangat mudah. Tapi kenapa akhirnya malah jadi susah Iya. dilakukan? Karena mungkin itu tadi kebiasaan itu yang ya. belum kita bangun ya dari rumah tangga. Jadi begitu sobat sehat, hal yang sebenarnya mudah dilakukan tapi sulit untuk kita buat nih, karena itu tadi ya kebiasaan yang belum terbiasa saja ya sebenarnya untuk kita memberantas sarang nyamuk tadi ya, begitu. Nah Kak Cavo, menguras tadi ya, Iya. uniknya tadi menguras kalau untuk orang yang airnya mudah didapat itu oke. Oke. 2 hari 3 hari sekali kita kuras nih. Nah bagaimana dengan daerah-daerah yang kekurangan air Kesulitan nih, air ya. kesulitan air nih, airnya harus pakai beli. Iya. 2-3 hari kalau di bak besar kita harus kuras, rasanya belum terpakai terus kita buang lagi. Sepertinya agak susah nih Kak Cavo. Kira-kira ada cara lain yang bisa kita lakukan? Oke Kak Ati, terima kasih Sobat Sehat. Ini yang perlu kami informasikan. Di Puskesmas tuh ada namanya program abatisasi. Program abatisasi. Jadi abatisasi ini lebih dikhususkan untuk keluarga-keluarga atau masyarakat-masyarakat yang susah atau sulit mendapatkan air bersih. bersih, Jadi oke. kalau mereka ada tempat penampungan, kita tabur yang namanya bubuk Abate abate tadi, untuk oke. membunuh ketika nyamuk bertelur, telurnya tidak jadi jentik. Selesailah dia mati kena dengan bubuk Si abate bubuk itu abate ya, ini. gitu. Ada tidak dosis yang kita pakai atau kita asal tabur saja di bak-bak penampung tadi? Ya oke. Kalau terkait dosis, biasanya teman-teman bidan desa, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga puskesmas biasanya sudah disampaikan. Mungkin ini saya perlu informasi ke Sobat Sehat bahwa 10 gram untuk 100 liter air. Oh, 100 liter air itu kita bisa bandingkan dengan full drum aspal. Drum aspal. Drum Itu aspal. Itu tuh oke. 100 liter. Oke. Kalau 10 gram itu bisa ditakar dengan 1 sendok makan. 1 sendok makan. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau menaruh si abate ini, kita harus tahu nih luas volume air itu ya. Misalnya bak persegi panjang, Ya. kita hitung panjang kali lebar Lebar kali kali tinggi, tinggi. kita hitung berapa meter dapatnya. 10 gram itu per 100 tadi ya, liter 100 liter air. Oke, baik Kak Cavo. Nah, itu tadi pencegahan yang bisa kita lakukan di lingkungan nih, Dok. Nah, bagaimana kalau dari si pasiennya nih, Dok? Kita cegah supaya jangan sampai kita terkena DBD. Atau kan misalnya nih, kita sudah terlanjur terkena DBD nih. Nah, untuk mencegah tingkat keparahannya lebih, itu bagaimana yang harus kita lakukan nih? Oke, untuk pencegahannya atau pengobatan ya Kak ya? Pencegahannya. Kalau misalkan pencegahan sebenarnya untuk kita semua itu sebaiknya disarankan untuk makan makanan yang bergizi, menjaga imun tubuh supaya misalkan kita tidak kecapean, Oke. imun tubuh kita tidak drop, karena sistemnya adalah begitu kita digigit nyamuk yang sudah terinfeksi virus demam berdarah, sudah pasti dia akan melawan sama sistem kekebalan tubuh kita. Oh, ya. Nah, kalau misalkan sistem kekebalan tubuh kita bagus, nah kita kan dalam tubuh kita ini ada tentaranya nih. Iya, Jadi iya, dia kalau misalkan bagus ya tentaranya menang, berarti virus nih yang kalah. Ya, Nah, jadi benar. kita tidak terinfeksi. Nah, di situ makanya disarankan untuk makan makanan bergizi, banyak minum air putih, terus harus banyak istirahat. Nah, terus menjaga kebersihan rumah juga ya, karena supaya menghindari tempat sarang nyamuk itu. Benar sekali, Iya, Bu Dokter. Jadi rumah harus selalu dalam keadaan bersih, hindari gantungan-gantungan, terus bak-baknya harus dikuras seperti yang tadi Oke. dijelaskan ke Cavo. Oke. Terus kalau untuk misalkan sudah terkena demam berdarah, Demam sebenarnya memang pasien demam berdarah itu disarankan harus dirawat. Oke. Ya, karena dia butuh cairan infus. Karena kalau misalkan masih hari-hari pertama, hari kedua, ya itu dengan banyak minum. Memang yang tersebar di luar, oh ini harus minum jus jambu nih, harus Ya. minum sup Benar. sup bebek, Sup bebek, anjing, ya kan? iya, Nah, benar. sebenarnya yang dibutuhkan itu air. Oh, bukan si kandungan dari anjingnya, dari bebeknya, Ya, tapi bukan. si cairan Ya itu terserah Dok, mau ya? minum apa saya, tapi intinya adalah air yang Cairan, dibutuhkan ya, ya, benar. cairan yang Oke. dibutuhkan untuk membantu untuk supaya tidak dehidrasi seperti yang tadi saya jelaskan, supaya Ya. pembuluh darahnya itu tetap bagus, Iya, tidak jangan terjadi sampai kebocoran terjadi. plasma Ya, keluar, betul begitu. sekali. Oke, Makanya untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Aisesa ini untuk selalu menjaga
kesehatan, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Nah, Kak Cavo, data yang saya peroleh tahun lalu, tahun 2025, Puskesmas ini menyumbang 37 kasus demam berdarah dan juga suspek nih. Nah, di tahun ini, tahun 2026, dari Januari sampai Februari, baru 2 bulan di awal tahun Sudah sudah tiga- menyumbang kurang lebih 13. 13. 13 kasus, baik itu suspek maupun DBD itu sendiri. Nah, Kak Cavo, kira-kira apa nih yang sudah Puskesmas lakukan untuk menangani Menekan. kasus DBD ini? Oke, terima kasih. Kalau bertanya apa yang sudah dibuat puskesmas kota, saya rasa sudah banyak yang dilakukan. Yang paling pertama itu PSN, Oke. pemberantasan sarang nyamuk. Terus kemudian kami di puskesmas juga sudah melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu di posyandu, di pertemuan-pertemuan. Kemudian juga kami ada siaran keliling Ya, oke. oleh teman-teman dari Promkes. Mereka juga malam-malam tuh jam 6 sampai jam 7 itu mereka keliling dari desa ke desa untuk melakukan penyuluhan keliling. Kemudian kami juga sudah bersama dengan pemerintah pemerintah kecamatan, kita turun ke desa-desa bersama-sama dengan masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian kita juga mengadvokasi pemerintah desa untuk selalu membersihkan lingkungan atau pemberantasan sarang nyamuk. Kemudian yang paling menarik adalah Si Cantik. Program yang dicanangkan oleh teman-teman di Puskesmas Kota, yaitu Si Cantik. Siswa cerdas siswa cerdas pemberantasan jentik. Jadi kita ke sekolah mengajak siswa untuk sama-sama memberantas jentik. Ya, gitu Kati. Arti ini petugas dari Puskesmasnya turun ke Ya, setiap sekolah. mengajak anak-anak untuk belajar cara memantau jentik, kemudian cara memberantas jentik itu. Jadi ketika kita turun, sepulang mereka dari sekolah, mereka bisa mempraktekkan di rumah. Nah, Oke. di rumah juga mungkin di sekolah ya, Iya. karena waktu mereka kan habisnya juga Iya. lebih banyaknya di sekolah Iya. nih, dari pagi sampai siang, bahkan ada yang sampai sore nih. Iya. Berarti pantau jentiknya itu ya di sekolah dan juga Bisa di rumah. Nah, bagus ini ke Sobat Sehat. Kalau misalnya satu siswa saja ini dia memantau di rumah ini, berarti sangat mudah sebenarnya kita Iya. memberantas jentik ini Iya. untuk tidak menjadi nyamuk dewasa. karena hampir semua rumah sepertinya sudah ada Ada anak yang- sekolah iya, nih ya. oke. Ada anak sekolah. Jadi kalau misalnya Si Cantik ini berjalan dengan baik, berarti ASSA ini bisa Bebas. saja di tahun berikutnya bebas dari Harusnya DBD. ya, Iya, harusnya. betul. Harus kita doakan itu ya. Oke. Gini Kati, terus ada satu lagi yang Jumantik. Eh, Ya, Jumantik. kita Iya, sudah sempat berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pencanangan yang Jumantik, juru pemantau jentik. Setiap rumah harus ada Jumantik. Ini yang belum berjalan baik. Mungkin dengan podcast ini, dengan informasi ini, mungkin kita menghidupkan kembali yang namanya Jumantik, benar. juru pemantau jentik. Satu rumah, satu Jumantik. Ya, benar. Jadi maksudnya begini Sobat Sehat, satu rumah itu wajib memiliki satu orang untuk memantau jentik. Selain dipantau jentiknya, diberantas juga jentiknya supaya bisa memutus mata rantai tadi ya, mata rantai penularan dari si DBD ini, Ya, begitu oke. ya. Kak Cavo, tadi saya lupa nih Ya. satu pertanyaan tadi, penularannya Kak Cavo. Oke. Kan tadi disebabkan tadi oleh si nyamuk nih. Nyamuk. Ya. Nah, cara dia menularkan dari manusia, apakah setelah dia gigit manusia terus manusia menularkan ke manusia Orang yang lain lain, ya. atau bagaimana nih Kak Cavo? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana cara penularannya, harus ada nyamuk dulu. Oke. Ini paling penting harus ada nyamuk, terus ada orang sakit, Ada orang terus nyamuk ini gigit orang sakit, Oke. terus dia terbang gigit orang sehat. Yang seperti Ibu Dokter sudah katakan tadi, ketika orang sehat ini antibodinya tidak bagus, dia akan terkena yang namanya demam berdarah. Sebenarnya pada dasarnya tubuh nyamuk itu sudah mengandung atau ada virus Oke. dengue-nya, gitu Kati. Gitu ya. Jadi kalau begitu ya, karena memang ini tambahkan sedikit, Iya. kayak masyarakat tuh kan biasanya sudah ada nih yang kena nih di sebelah. Takutnya saya juga kena Iya. gitu toh. Biasanya
sebenarnya penularannya bukan antara manusia Manusia dan dengan manusia. manusia. tapi Jadi malah nyamuk. Harus ada nyamuknya. Nah, begitu ada yang kena ya berarti harus perhatikan tuh lingkungan sekitarnya bagaimana, bersih Oke. tidak. Ya gitu. benar, betul. Nah, tadi kan si nyamuknya nih, nyamuk kalau misalnya nih saya tinggalnya di sini, Ya. di Lape sini, Iya. Iya, tinggal di Lape, terus mungkin tidak yang tinggal di Lape ini si nyamuk ini terbangnya sampai ke Berapa misalnya minggu? Danga atau Iya, Airamo oke. atau mungkin ke Tidak Iya. Kisah seperti Iya, itu. iya. Oke. Kalau kita berbicara tentang kebiasaan nyamuk Ya, atau jarak aktivitas. jarak terbangnya ya. Ya, Jarak tempuh lah ya. Jarak jarak tempuh. tempuh ya. Kalau bis kan jarak tempuhnya ende berjawa. Kalau ya, nyamuk benar. tuh ada batasannya. Oke. Batasan dia jarak terbang itu tuh 100 sampai 200 meter saja. Ya, dia jarak terbangnya. Maksimal 200 meter. Jadi kalau di sini kena demam berdarah, fokusnya di antara itu 100 sampai 200 meter radius Dari rumah penderita itu ya. Oke. Begitu, Kak. Nah, Kak Cevo, saya mau singgung soal pemberantasan. Iya. Zaman dulu tuh sering sekali waktu masih kecil, kalau misalnya ada DBD, itu tiba-tiba langsung petugas kesehatan datang ke Iya. rumah, Iya. datang ke rumah Asap. pengasapan Iya. atau fogging, lebih kenalnya dengan fogging. Iya. Nah, itu sekarang efektif tidak penggunaan Iya. itu? Karena saya lihat kalau di puskesmas kota sekarang tuh jarang tuh Iya, ada memang sih. fogging lagi. Iya. Itu kenapa Kak Cevo? Kalau memang fogging itu di zaman-zaman dulu. Kalau sekarang di puskesmas kota sudah tidak menyarankan untuk melakukan pengasapan atau fogging. Kenapa? Kenapa dia tidak disarankan? Karena sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya fogging. Karena yang kita fogging itu yang mengeluarkan asap itu adalah bahan kimia. Mengganggu Bahaya. ini kecapatan. Bahan kimia Saluran itu pernapasan ya, bisa. Bahan kimia ini akan tertinggal atau istilah yang lebih keren residunya. Dia akan tertempel di dinding, di pakaian, di iya. alat makan dan lainnya. Ketika kalau kita terkontaminasi dengan Bahan kimia. bahan kimia yang nama malation ini, Ya. itu juga akan berbahaya kepada tubuh kita. Kalau terakumulasi semakin lebih banyak, mungkin penyakit-penyakit kronis akan terjadi di masyarakat kita. Kalau kita Kanker sering juga bisa ya tuh, kanker ya, ya, kanker. kanker. Ya, jangan sampai akibat fogging nyamuknya Mati. mati, Demam berdarahnya Iya. tidak kena tapi malah penyakit yang Penyakit lain. penyakit lain lain, malahan ya. yang berbahaya ya. Jadi itu ya sobat sehat ya. Jangan sekali-sekali tanyakan kalau misalnya ada kasus DBD tiba-tiba petugas Ya, Minta. kesehatan datang, Ya. kita fogging, kapan Ya, fogging? iya, Itu jangan ya, iya, karena jangan. ini fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan tadi si telurnya itu kalau misalnya kita bunuh si nyamuk yang terbang-terbang tadi, nah si telur si jentik tadi yang hidup di tempat-tempat penampungan air dia hidup terus, dia tidak mati terus karena berkembang fogging biak. Iya. seperti itu ya. Oke Kak Cavo, dari hal berbagai macam cara yang sudah kita lakukan tadi nih oleh Puskesmas Kota, cara pencegahannya, terus tadi PSN tadi ya, Ya, PSN. yang Si paling kita cantik. utamakan, ya benar, si cantik tadi. Nah, ada tidak kendala yang dialami oleh Puskesmas Kota nih? Karena melihat kalau misalnya sudah maksimal harusnya DBD ini menurun nih. Iya. Tapi tahun ini kita lihat nih ya siapa yang tahu ya. Iya. Kayaknya baru 2 bulan sudah biasa nih kan. Karena kalau memang berdasarkan kalender kesehatan itu puncaknya itu memang di Januari terus Iya. sampai nanti Dia kan di akhir tahun nanti Iya. November, musim Oktober hujan sampai lah. di Desember nih. Itu karena musim hujan mungkin ya. Iya, Musim hujan makanya banyak genangan. ya banyak genangan, peralihan musim juga itu nanti yang menyebabkan si perkembangbiakan nyamuk ini menjadi lebih tinggi begitu ya. Oke. Nah, kira-kira kendalanya apa nih di masyarakat yang ditemukan? Kalau kendala di masyarakat sebenarnya perilaku sebenarnya. Ya, merasa penyakit demam berdarah ini tidak penting, ya, bukan menjadi masalahnya mereka. Sebenarnya kalau kita omong demam berdarah ini mengatasi kalau tanpa dukungan masyarakat sebenarnya tidak Bohong ya gitu tidak bisa. Tidak bisa berjalan sendiri. Tidak akan bisa berjalan sendiri, tidak maksimal lah. Oke. Karena ya tadi kita omong yang paling efektif adalah memantau jentik. Siapa yang memantau jentik adalah masyarakat. Iya. Karena yang kita ketemukan bahwa kesadaran dari masyarakat itu Iya. sendiri yang belum Masih- merasa penting Oke. terhadap pemberantasan. Atau mungkin juga kasih menganggap sepele Iya, tentang menganggap DBD sepele, ya. ya. Padahal DBD itu sendiri sebenarnya bisa sampai pada tahap kematian Iya. kalau tidak ditangani dengan benar atau serius begitu ya. Oke Kak Cavo dan juga Dokter Asti, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kecamatan Aisesa
terkait dengan DBD itu sendiri. Oke. Bisa silakan Kak Capo. Oke. Terima kasih Kak Ati. Kalau pesan dari saya, tadi kita sama-sama dengar informasi yang kami sampaikan. Sebenarnya membasmi atau memberantas demam berdarah, hal yang paling mudah adalah pemberantasan sarang nyamuk. Kalau di rumah satu orang, satu juru pemantau jentik, saya yakin kita akan menekan yang namanya demam berdarah di Kecamatan AS Sesa. Oke. Mari kita sama-sama berantas demam berdarah. Oke, terima kasih Kak Capo. Dokter Asti ada yang mau ditambahkan? Untuk masyarakat Kecamatan AS Sesa, untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, beristirahat yang cukup, dan apabila ada keluhan-keluhan tertentu, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas Kota tentunya siap melayani para pasien ya. Bukan hanya DBD saja, semua penyakit sebenarnya. Oke. Jadi jangan ke dukun dulu ya. Oke, benar tuh pesan penting tuh, jangan ke dukun, harus ke Puskesmas fasilitas Kota. kesehatan ya, khususnya Puskesmas Kota. Dokter Asti dan juga Kak Capo, terima kasih banyak untuk pengalamannya, untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada Sobat Sehat. Tidak terasa nih ya, tidak terasa sudah beberapa menit. Iya, kita bersama di sini. Ya, kita bersama di sini lagi. Semoga kita nanti akan ada pembahasan di episode berikutnya. Iya. Kak Capo. Undang lagi nih kayaknya. Oke, siap. Saya tergantung sih. Ya, kalau Dokter Asti siap. Oh, gampang dok. Itu gampang ya dok. Iya. Demi masyarakat ICS saya dok. Iya. Oke, Sobat Sehat. Demikianlah sudah informasi yang bisa kami sampaikan khususnya terkait dengan DBD. Jangan biarkan ilmu ini hanya sampai ke telinga Anda. Silakan share video ini ke kerabat kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kami UPTD Puskesmas Kota Mbai di Facebook, YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Dan jangan lupa untuk ramaikan kolom komentar, beri ide kira-kira pada episode berikut kami akan membahas hal menarik apa yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, kalau begitu sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. See you on the next video.